Halo, aku Peti dan sekarang kamu lagi nontonin segmen Pothead di channel YouTube-nya Potluck Podcast. Jadi, aku kan punya satu podcast buku namanya Podcast Main Mata ya. Dan di podcast ini tuh terdiri dari beberapa segmen. Salah satunya itu ada segmen Bacain Cerpen karya para penulis Indonesia. Cuman selain Podcast Main Mata, aku kan juga punya segmen Pothead nih di Potluck Podcast. Nah, gara-gara segmen Pothead ini juga, aku jadi banyak bereksperimen dengan berbagai alat kayak mikrofon, audio interface, dan lain sebagainya. Nah, kalau di podcast Main Mata buat bacain cerpen, sebenarnya aku belum begitu banyak bereksperimen dengan mikrofon sih. Tapi kedepannya aku pengen nyobain lebih banyak mikrofon lagi. Cuman yang aku penasaran juga nih setelah aku denger-denger, aku jadi pengen tahu hasil suaraku kayak gimana kalau misalnya pakai preamplifier eksternal yang tipe tube. Soalnya konon preamp tipe tube ini bisa menghasilkan karakter suara yang lebih warm. Ya kayak pakai mikrofon vintage gitu katanya. Ini dari yang aku baca-baca dan nontonin di YouTube juga. Nah, kebetulan kan beberapa video terakhir ini aku banyak mereview produk-produknya Presonus ya. Dan aku juga tahu kalau Presonus itu punya satu preamp eksternal namanya Bluetooth V2. Akhirnya aku penasaran kan dan minta pinjem dan ternyata dikasih. Jadi aku pengen tahu nih hasil suaraku bedanya kayak gimana ya antara aku nanti pakai preamp eksternal ini Bluetooth V2 yang dibandingkan dengan aku rekaman langsung dicolok ke audio interface yang aku pakai biasa. Yaitu yang aku pakai sekarang, ini aku pakai Focusrite Scarlett 2i4. Sebenarnya aku nggak ada masalah sih dengan preamp dari Focusrite Scarlett ini karena menurutku dia oke-oke aja dan dia juga cukup kuat untuk mengangkat mikrofon yang butuh tenaga besar. Tapi karena pengen nyobain preamp eksternal, jadi aku bikin video ini. Nah, sebelumnya aku mau ngasih gambaran sedikit ya tentang preamp. Siapa tahu ada dari teman-teman nih yang masih pemula kayak aku juga. Jadi sederhananya sinyal suara kita yang masuk ke dalam mikrofon dynamic ini kan diubah menjadi sinyal listrik. Kemudian sinyal listrik ini yang dipakai oleh komputer untuk bisa menghasilkan suara seperti yang bisa kamu dengar sekarang ini. Cuma memang sinyal listrik yang dihasilkan oleh dynamic microphone itu cukup lemah. Makanya dia membutuhkan preamp untuk bisa naikin sinyalnya supaya bisa kamu dengerin kayak sekarang. Nah, pada umumnya preamp ini tuh sebenarnya udah ada di dalam audio interface zaman sekarang. Tapi kalau misalnya kebetulan preampnya nggak bagus atau nggak kuat, maka gainnya itu nggak cukup besar untuk bisa dapetin suara yang enak dengan headroom yang cukup. Di beberapa kasus mungkin ada preamp dari audio interface yang kurang bagus. Makanya kamu bisa mempertimbangkan untuk pakai preamp dulu sebelum masuk ke audio interface. Tapi sebenarnya bukan karena alasan itu aja sih orang pakai preamp eksternal ya. Jadi umumnya nih orang pakai preamp eksternal itu juga untuk dapetin karakter suara yang berbeda yang dijanjikan oleh si produsen preamp itu sendiri. Nah, suara yang dari tadi kamu dengerin seperti yang aku udah bilang, ini aku colok langsung ke Focusrite Scarlett 2i4. Sekarang kita lihat yuk, aku akan pakai preamp eksternal Bluetooth V2 dan kita lihat aja gimana cara makainya, kemudian karakter suara yang dihasilkan seperti apa. Yuk, kita simak. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman dari Presonus Indonesia yang udah minjemin preamp Bluetooth V2. Nanti kalau misalnya ada dari kamu yang tertarik dengan produknya setelah nonton video ini, kamu bisa cari informasi lebih lanjut, ntar linknya aku taruh di deskripsi video ini. Dan aku juga udah sempat nge-review beberapa produk Presonus yang lain. Kalau misalnya kamu mau nonton videonya, nanti kamu bisa cek di video di sini atau kamu cek informasinya juga nanti di deskripsi video ini. Nah, ini nih aku baru pertama kali pakai preamp eksternal ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah-salah harap maklum. Kalau misalnya mau revisi bisa tulis di kolom komen. Atau kalau misalnya mau diskusi via Instagram juga bisa di @pothead.id. Nah, jadi seperti yang bisa kamu lihat, ini Bluetooth V2 dan sebelumnya aku udah sempat nontonin YouTube juga nih buat tahu cara makainya. Jadi ternyata signal flow-nya dia itu dari mikrofon, kemudian dicolok ke kabel XLR, lalu dicolok ke input mikrofon dari Bluetooth V2 ini. Kemudian dia inputnya ini ada 2 channel ya. Dan kalau misalnya di bagian depan, ini kamu bisa lihat untuk gain-nya sama untuk tube drive-nya, ini yang bikin suara kita jadi warm, itu juga beda, ada 2 input juga sesuai dengan channelnya itu. Lalu untuk di sini juga ada phantom power, jadi bisa untuk microphone condenser, kemudian ini ada phase, lalu ada pad, dan ini ada high pass filter 80 Hz.
Lalu ini inputnya antara 1 dan 2 bisa dipisah. Jadi kalau misalnya kamu musisi nih, kamu bisa taruh vokalmu itu di input 1, kemudian instrumenmu di input 2. Nah kemudian nih untuk outputnya juga ada 2 nih, ada output XLR sama output TRS yang 65. Nah jadi sebelum bikin video ini, aku sebenarnya sempat melakukan kesalahan nih, alatnya nggak bisa dipakai. Karena ternyata aku nggak punya kabel XLR TRS balance. Jadi akhirnya aku beli kabel baru dan bisa dipakai. Nah, sekarang kita coba dengerin sampel suaranya yuk. Aku akan bacain sedikit cuplikan dari novel yang judulnya Kelab Dalam Swalayan. Ini aku bahas juga di podcast Main Mata, review buku Kelab Dalam Swalayan. Jadi kalau misalnya kamu nanti pengen tahu lebih lanjut tentang bukunya, langsung cek aja podcast Main Mata di Spotify. Yuk kita dengerin. Aku terbangun dengan kepala seberat besi. Indra penciumanku disesaki bau logam. Ketika mataku mengerjap, kutemukan pecahan botol vodka dalam genggaman hingga merobek telapak cukup dalam dan mengalirkan banyak darah. Berlumuran ke lengan seprai sampai dinding. Mengapa luka di telapak tangan bisa menguras darah sebanyak ini? Setelah menuruni ranjang, kutemukan tubuh Bi Ijah meringkuk lesu di lantai. Pekikanku tersumbat di tenggorokan. Dengan gemetar, kudekati tubuhnya yang lunglai. Kutemukan luka cabik di bagian dada sampai perut. Bagian-bagian tersebut masih mengalirkan darah ketika bahunya kuguncang. Kurasakan darah meresap ke pakaian ketika aku memeluknya. Bau logam kian menyengat. Aku rela melakukan apapun demi mendengar Bi Ijah memberitahuku bahwa roti isi selai serikaya kesukaanku sudah disiapkannya di atas meja. Sebagian sudah dia masukkan ke dalam kotak makan siang untuk bekal, sementara sisanya bisa kumakan sebagai sarapan. Aku sama sekali tidak menginginkan pemandangan sepasang mata Bi Ijah terpejam di wajah keriputnya. Bi Ijah, bangun. Nah itu dia tadi hasil suara dari preamp eksternal Bluetooth V2. Kalau menurutku sendiri ya, mungkin karena kupingku belum segitu terlatihnya sih, jadi aku ngerasa perbedaannya cukup tipis. Dan aku sengaja nih pakai mikrofon Shure SM57 karena memang mikrofon ini tuh cenderung frekuensi tingginya tuh lebih terasa. Apalagi di karakter suaraku. Makanya aku pengen banget nyobain mikrofon SM57 ini ke Bluetooth V2 untuk cari tahu apakah hasil suaraku tuh akan lebih warm. Kedengerannya tuh jadi lebih halus gitu ya kalau dibandingin dengan mikrofon ini dicolok langsung ke Focusrite Scarlett ini. Soalnya kalau misalnya dicolok langsung, karakter suaranya tuh cenderung lebih crispy dan lebih tajam gitu. Kemudian setelah dicolok ke Bluetooth V2, ini aku ngerasa suaranya lebih halus, lebih subtle, dan sepertinya aku suka sih dengan karakter suara ini. Mungkin kedepannya aku juga akan cobain preamp eksternal yang lain. Nah kalau menurut kamu sendiri gimana? Kamu ngerasa nggak perbedaan hasil suaranya dan lebih bagus nggak sih? Atau akunya aja nih yang halu ya ngedenger suaraku kok kayaknya lebih enak gitu? Nanti kamu komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di-like. Kalau tidak suka, di-dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share video ini ke media sosial supaya teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Lalu jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif dan tekan tombol lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Terakhir, jangan lupa juga follow Pothead di Instagram @pothead.id. Sampai jumpa lagi. Dadah!